Apa kabarnya hari ini Ibu? Selamat siang juga Ibu Firly. Kabar saya hari ini baik sekali. Dan sebaliknya Ibu Anda sama Bu, saya juga kabarnya baik hari ini. Nah, hari ini hari 3 hari lalu saya sudah mendapatkan tugas untuk melaksanakan supervisi pada Ibu. Nah, pada supervisi ada observasi, ada pasca observasi. Nah, pada siang hari ini kita akan melaksanakan observasi ya Bu, di mana kita sama-sama di siang hari ini itu kita dapat berdiskusi, kita dapat bertukar pikiran untuk mengembangkan kemampuan atau potensi dan juga menilai kesiapan generasi, kesiapan diri sendiri dalam melaksanakan supervisi di kelas. Nah, supaya supervisi kita itu bisa berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan, pembahasan supervisi melalui harapan atau melalui akademik, pengetahuan serta pengalaman sendiri dalam proses pembelajaran. Nah, untuk membuka percakapan kita hari ini atau siang hari ini, kalau boleh saya tahu apa harapan Ibu Mary atas pertemuan kita hari ini, Bu? Baik, saya senang sekali saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang dengan supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses dalam supervisi nantinya. Kalau boleh saya tahu ini apa yang Ibu apa materi yang saya ingin kembangkan dalam pembelajaran ini yang menjadi pembelajaran saya hari ini itu tentang sifat-sifat bilangan di kelas 10 atau tidak. Baik, jadi tentang sifat bilangan berpangkat ya Ibu. Ya tentunya di situ ada tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kira-kira tujuan pembelajaran itu apa ya? Yang menjadi tujuan pembelajaran saya hari ini itu peserta itu dapat mengetahui sifat-sifat bilangan berpangkat. Jadi baik, sangat luar biasa Bu tujuan pembelajarannya untuk mengembangkan dari tujuan pembelajaran itu apa yang Ibu ingin kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu dalam pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Di dalam pembelajaran ini saya hanya memberikan sifat bilangan berpangkat itu seperti apa, kemudian nanti saya memberikan saya membentuk mereka dalam kelompok, diskusi kelompok, kemudian mereka kerja secara berkelompok, dan ketika mereka kerja kelompok saya bimbing mereka dalam kerja diskusi kelompok. Nah, setelah itu saya minta beberapa dari kelompok itu yang mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka. Jadi baik, berarti di situ ditingkatkan adanya kerjasama antara teman-teman yang kerjasama dalam kelompok. Jadi oke, baik, yang Ibu kembangkan pertama itu misalnya untuk tentang bagaimana memahami berbagai sifat dalam berpangkat, terus bagaimana mereka meningkatkan hasil dalam kelompok, terus bagaimana mereka mempertanggungjakan hasil kelompoknya, dan yang sudah diberikan itulah yang berkaitan dengan dicantumkan itu KSE, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional. Seperti itu ya Bu. Jadi bimbingan kita pada hari ini mencantumkan KSE dalam LKP Ibu itu. Nah, selain dari LKP itu Ibu juga menjalankan LKPD ya Bu, ada LKPD yang Ibu buat di setiap kelompok. Nah, ini yang mereka tentang materi yang saya juga menyiapkan asesmen penilaiannya dalam melaksanakan observasi ini. Bentuk asesmen ada 3 yang akan saya gunakan kali ini pada saat bekerja nanti pada saat kita melakukan observasi di kelas. Nah,
baik Ibu, kalau boleh saya tahu strategi apa yang Ibu gunakan di RP ini untuk pemilihan besok? Strategi Saya pakai model PBL model problem seperti ini itu mereka secara diskusi mereka menemukan ini jadi baik Ibu, berarti itu ditingkatkan tentang dengan siswa berpasangan dan berkolaborasi dan bertanggungjawabkan hasil pekerjaan seperti kita katakan dari PBL akan berbasis learning dari siswa diberi kebebasan untuk berpikir secara kritis tentang masalah yang ingin dilakukan dalam kelompok seperti itu ya Bu. Nah, baik, kita sudah ketahui bahwa program ini sesuai RP itu dan RP berkuliah berdiferensiasi karena ada 3 yaitu ada gaya belajar, ada teori, visual dan kinestetik. Nah untuk ketiga kelompok yang saya berikan untuk pembiayaan itu berbeda-beda Bu. Misalnya kalau secara visual mereka akan belajar membaca. Contohnya mereka akan membaca tentang misalnya Ibu berikan dan mereka akan memahami seperti itu. Kalau auditory mereka diberikan video pembelajaran seperti itu ya Bu. Terus itu kalau visual mereka mengerti seperti itu dari 3 gaya belajar sesuai itu. Jadi untuk menggunakan pembelajaran beneficiasi ini dengan daya belajar siswa yang berbeda-beda itu sudah sangat luar biasa sekali kalau kita melewati atau menggunakan dari daya belajar siswa itu. Terus jadi kapan nih Ibu melaksanakan proses observasi melakukan proses pembelajaran? Mungkin nanti hari yang Ibu menggunakan itu adalah pembelajaran diferensiasi dengan gaya belajar siswa dan berbeda-beda itu sudah sangat luar biasa Ibu. Rasanya sudah tidak sabar ingin melaksanakan supervisi pada Ibu Melia. Nah setelah saya mendengar persiapan dari Ibu Melia, strategi yang Ibu sampaikan seperti apa ya strategi yang Ibu sampaikan dalam pembelajaran diferensiasi ini. Jadi kapan Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran? Jadi strategi yang saya akan lakukan pada hari Senin komunikasi sendiri dan sendiri akan melaksanakan pada hari Seninnya. Nah, Ibu itu melakukan supervisi dalam kelas itu saya melihat saya akan melihat hal apa saja yang terjadi dalam kelas. Nah, Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran adakan percakapan kembali itu. Setelah Ibu melaksanakan pembelajaran dalam kelas, observasi, terus kita akan melaksanakan pra observasi Ibu. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini Ibu? Yang saya dapatkan itu kemarin untuk pembelajaran saya seperti model pembelajaran. Terus yang akan saya hitung pembelajaran baiklah sangat luar biasa ya teman-teman Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia kita berbincang-bincang, kita berdiskusi pada kesempatan ini saya melaksanakan observasi hari ini. Nah kita akan sampai ketemu di observasi ya Ibu. Selamat siang. Terima kasih Kak Ibu. Hormat. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Tadi sebelum mulai pembelajaran kita, Ibu minta satu dari kalian untuk pimpin doa. Hari ini sampai tidak hadir.
Eksponen. Nah, Ibu tanya dulu, masih ingat tidak eksponen itu apa? Ya, eksponen itu sama juga dengan bilangan. Jadi hari ini kita belajar tentang sifat-sifat bilangan berbakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu kita didik dapat mengoperasikan sifat-sifat bilangan berbakat. Untuk bilangan berbakat, hari yang pertemuan kemarin kita sudah pernah bahas bahwa sifat-sifat bilangan berbakat itu ada berapa semua? Ada 7. Salah satunya? Siapa masih ingat? Salah satunya adalah A pangkat M. Sifat yang pertama itu adalah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N itu. Jadi A pangkat N dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N. Ini yang pertama. Yang kedua, A pangkat N per A pangkat N sama dengan apa? A pangkat N kurang N. Ya. Yang berikut, yang ketiga apa? Yang ketiga A pangkat M. Selanjutnya yang keempat AB pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Ini untuk sifat. Coba kita ini masuk dalam contoh soal yang untuk kalian mau. Dua. A pangkat 3, 2 pangkat 3 dikali 2 kali pangkat sama 4 sama dengan 4 pangkat 7. Setuju ini? Ya, untuk selanjutnya untuk sifat yang berikutnya kalian bisa kerja dalam kelompok. Ya. Perhatikan apa yang Ibu omong itu dan kalian ikuti. Mulai? Satu, dua, tiga. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek-bebek, ayam-ayam. Bebek, ayam-ayam. Bebek, ayam-ayam. Ayam-ayam-ayam bebek. Ayam-ayam-ayam bebek. Ada berapa ayam? 3. Bebek-bebek.
Kemudian bisa juga dengan kalau ada buku catatan, buku cetak itu dari yang dicari, dari perempuan yang kalian bisa kerjain. 10 menit. Kerja soal yang ibu sudah share itu di grup. Ya. Sudah selesai? Ibu minta salah satu kelompok untuk presentasi hasil kerja kelompok ini. Siapa yang bisa? Ya, tulis, silakan presentasikan hasil diskusi. Sampai di sini dulu, kita perhatikan dulu yang hasil Boris presentasikan hasil kerja. Jadi kalian perhatikan apa yang Boris kerja. Kami adalah karakteristik sifat yang pertama, yaitu kita harus melurus rumus yang pertama. Rumus yang pertama adalah AB dipangkatkan dengan N. Dan rumus ini kita bisa membuat soal. A diganti dengan 2, B diganti dengan 3, dan N diganti dengan 8. Dalam soal ini disuruhkan untuk menyederhanakan dari tanda ini, yaitu perbandingan 3/8 dikali 3/8 masih sederhana dari 3/8. Kemudian dari diskusi kelompokan. Ada pertanyaan? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Ada yang mau ditanya?
Spesialis P. P lagi. Spesialis P. Dua kali tiga pangkat 8. Itu berapa hasil 2 kali 3 pangkat 8? Hasil dari 3 adalah yang kanan. Bisa ditarik tulis. Nah, ibu jelaskan ya. Yang belum. Yang mencari pertanyaan si Samuel. Hasil. Itu 2 kali 3 itu sama dengan berapa ya? Kalau siapa yang tidak tahu kalau 2 kali 3 itu sama dengan bukan ya. 2 kali 3 itu sama dengan 6. Kemudian 2 kali 3 pangkat 8. Nah, ini permintaan soalnya hanya diminta bentuk sederhana aja. Iya. Bentuk sederhana dari A kali B pangkat N. Maka misalkan A diganti 2, B diganti 3, maka 2 kali 3 dipangkat 8 ya. M-nya diganti dengan 8. Nah, yang menjadi bentuk sederhananya itu adalah 2 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8. ya, seperti itu ya. Masih ada Oris? Ya, mungkin Oris masih ya? Ya, oke. Terima kasih Oris atas hasil presentasinya. Kita beri aplaus untuk Oris. Ya, selanjutnya Ibu ingatkan kalian bisa kerja lanjut soal yang masih ada. Ya, karena waktu kita sudah selesai, maka hasil kerja diskusinya bisa dikumpulkan. Iya, bisa dikumpulkan nanti tidak bisa. Iya, kemudian masih ada soal lain itu yang Ibu share kemudian kalian bisa kerja di rumah. Ya. Bisa? Ya, sudah ya. Yang soal berikut kalian bisa kerja dan yang hasil kerja di kelompok kalian bisa kumpulkan. Ini bisa dikumpulkan. Ini saya. Ini sudah lengkap dengan nama kelompok ya? Ya. Di sini mana? Ini sudah lengkap ya? Ini Oris. Ya. Yang berikut, yang kelompok satu lagi. Mana? Ya, sudah lengkap semua ya? Sudah Ibu. Nanti Ibu bisa. Tapi ada soal yang Ibu baru bagikan lagi di grup itu. Kalian bisa kerja dulu. Ya. Ya, jadi untuk hari ini diskusi kelompok kita berakhir. Dan PR juga Ibu sudah share di grup, nanti kalian tinggal kerjakan. Ya. Untuk hari ini kita sampai di sini. Kita ketemu lagi pertemuan berikut hari Sabtu. Ya, hari Sabtu kita lanjut materi tentang ya. Untuk hari ini sampai di sini. Ibu minta satu dari kalian untuk pimpin doa. Iya. Yang doa menutup. Bisa? Bisa, Bu. Iya. Satu orang kan pimpin doa.
juga itu dikirim segala macam. Amin. Jadi dalam nama siap. Hormat. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak Guru. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, apa kabar hari ini Bu? Kabar baik Bu. Baik, itu yang kita inginkan supaya kabarnya selalu baik dan saya minta waktunya sebentar Ibu untuk kita melaksanakan ini pasca observasi karena kemarin kita sudah melaksanakan pra observasi dan observasi. Nah, pada pagi hari ini saya minta lagi waktunya Ibu sebentar. Apakah bisa Ibu? Ya, bisa sekali Bu. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya yang kita akan laksanakan pada pagi hari ini. Saya akan melanjutkan tugas saya kemarin Ibu yang tentang dalam alur pada seperti tadi ini kita melewati 3 bagian, ada pra observasi, ada observasi dan ada pasca observasi. Nah, pada pagi hari ini pada alur yang terakhir yaitu pra observasi ya pasca observasi. Nah, kemarin kita sudah melaksanakan observasi itu di tanggal 18. Saya sudah observasi Ibu di dalam kelas. Ibu melaksanakan proses pembelajaran dan ternyata sangat luar biasa ya Ibu. Saya lihat juga antusias siswa di dalam kelas itu saat Ibu melaksanakan observasi pembelajaran. Ternyata dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan itu saya melihat siswanya kemarin sangat antusias dan mereka sangat semangat dalam diskusi kelompok. Nah, sedikit saya ingin bertanya, kemarin Ibu menggunakan model pembelajaran apa ya di dalam kelas dan dalam proses pembelajaran itu kompetensi apa yang Ibu inginkan dari anak-anak Ibu kemarin dan peserta didik? Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya kemarin itu saya mengambil materi tentang sifat-sifat yang berpangkat dan yang menjadi tujuan pembelajaran kemarin itu peserta didik dapat mengoperasikan sifat-sifat yang berpangkat. Nah, dari materi itu dalam pembelajaran saya gunakan model pembelajaran problem bahasa Filipina. Dari model pembelajaran itu saya memberikan masalah kepada peserta didik, kemudian peserta didik yang mencari solusi atau yang mencari penyelesaiannya. Nah, ketika saya memberikan masalah itu saya bagi mereka dalam bentuk kelompok. Nah, kemudian di dalam kelompok itu bervariasi. Ada misalnya dalam satu kelompok itu ada yang paling pintar, ada yang sedikit pintar, dan ada yang pokoknya bervariasi lah gitu. Nah, kemudian dalam proses pembelajaran itu saya merasa itu sungguh luar biasa karena setelah pembelajaran saya melihat hasil pembelajaran itu sangat bagus Bu. Jadi kemarin itu ketika saya memberi permasalahan mereka menyelesaikan, kemudian mereka masih presentasikan hasil kerja kelompok mereka di depan kelas. Kemudian masih ada tanya jawab begitu. Nah, kemudian dari proses pembelajaran ini peserta didik sangat senang dengan model pembelajaran itu dan mereka masih menginginkan untuk ke depan itu masih mau untuk menggunakan model pembelajaran itu. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu, sangat luar biasa penjelasannya bahwa di sini Ibu bertujuan pembelajaran tentang bagaimana siswa mampu mengoperasikan bilangan berpangkat. Nah, ternyata juga kemarin saya melihat di hasil observasi saya memang dengan model pembelajaran yang Ibu gunakan itu PBL itu kan model pembelajaran berbasis masalah. Nah, Ibu menggunakan model itu dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Saya melihat bahwa dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan kita ketahui bahwa gaya belajar siswa itu ada gaya belajar kinestetik, auditori dengan visual ya.
saya lihat kemarin bahwa Ibu membagikan kelompok siswa dengan pembelajaran berdiferensiasi sangat luar biasa pada konten proses dan produk sampai pada mereka mempresentasikan hasilnya dari hasil diskusi di kelompok. Nah, mungkin harapan saya ke depan dengan Ibu menerapkan model pembelajaran dalam kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu sudah sangat memahami. Kedepannya itu harapan saya semoga Ibu bisa berbagi dengan teman-teman guru di sekolah. Ibu berbagi berbagi praktik baik kepada teman-teman guru di dalam satu sekolah. Itu harapan saya, sehingga kedepannya bisa menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan seperti itu Ibu. Jadi sudah sangat luar biasa kemarin sesuai pengamatan saya Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, dan semoga tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan itu berkepentingan memahami dan betul. Terima kasih banyak Ibu, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, dan ternyata kita sudah saya juga sangat berterima kasih kan Ibu memberikan masukan-masukan untuk menjadi bahan untuk saya bisa dengan tugas saya dalam program guru penggerak. Itu sangat luar biasa. Untuk itu saja terima kasih atas waktunya pada pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada Bapak Pemerintah. Baik Ibu Vero, terima kasih sudah melakukan pasca observasi, di mana dari pasca observasi ini adalah tindak lanjut dari hasil pra-observasi dan juga observasi dalam kelas. Jadi di dalam proses observasi ini atau pasca observasi ini adalah bagaimana kita merefleksi kembali apa yang sudah kita lakukan di kelas, apakah sudah berjalan sesuai harapan ataukah mungkin masih ada hal-hal lain yang mungkin perlu diperbaiki. Jadi di dalam kesempatan pas observasi ini saya mengamatinya bahwa itu sudah sangat luar biasa, dan mungkin harapan kita bahwa ketika apa yang kita peroleh, yang kita dapat bukan saja untuk sebatas kita secara pribadi, tapi mungkin bisa juga bagikan atau berbagi kepada teman yang lain. Itu seperti yang disampaikan oleh Vero tadi. Jadi kita sudah alaminya mulai dari proses pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Apalagi sekarang tuntutannya ada yang namanya observasi rekan sejauh. Saya pikir bisa juga berbagi kepada rekan yang lain, sehingga kita ketika saling memberikan masukan melalui observasi, di situ juga kita banyak dapat ilmu baru dari teman yang lain. Jadi mungkin itu saja Bu, sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak atas masukannya. Menurut ayat praktik, dan ini menjadi masukan-masukan yang sangat berharga untuk tugas saya. Selamat pagi Pak.